فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembatal Islam yang pertama, yaitu apa? Abdullah, syirik dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hakikat syirik yaitu apa? Indaka syukran. Nah, itu harus diingat. Syirik hakikatnya adalah taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Sehingga dari pengertian ini syirik bisa terjadi pada rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Dan perinciannya insyaallah kita ambil pada bab terkait anwa'us syirik pada kitab ini. Yang Syekh rahimahullah ta'ala sebutkan contoh di antara contoh-contoh syirik, yaitu apa? Indak akmal, yang dicontohkan terkait masalah syirik dari sekian banyak contoh syirik. Nah, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu syirik. Dan banyak diisyaratkan untuk kita mengingat kembali tentang jenis-jenis al-dzabah, jenis-jenis penyembelihan. Secara umum al-dzabhu yanqasimu ila thalathati aqsam. Penyembelihan terbagi menjadi 3 jenis, akhwan. Yang pertama, adzabhu tauhidi al-ibadi. Adzabhu tauhidi al-ibadi, atau ungkapan mudahnya dzabhun ibadah, penyembelihan ibadah. Penyembelihan yang merupakan bentuk ibadah dan ketauhidan seorang hamba. Ini jenis pertama. Kriterianya bahwa yaitu madzubiha bismillahi taqarruban ilallah wabtigha'a mardhatih. Madzubiha bismillahi taqarruban ilallah, segala sesuatu yang disembelih dengan menyebut nama Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah, wabtigha'a mardhati, dan untuk mengharapkan keridhaan dari Allah. Inilah penyembelihan ibadah. Dan penyembelihan jenis ini merupakan
ibadah yang agung yang Allah Subhanahu wa taala gandengkan dengan salat, fasalli li rabbika wanhar. Sampai-sampai dikatakan oleh Ar-Rafi'i rahimahullah, wa'lam anna adh-dhabha lil ma'budi wa bismihi nazilun manzilatas sujud. Wa kullu wahidin minhuma min anwa'it ta'zimi wal ibadatil makhsusati billahi ta'ala alladhi huwal mustahiqqu lil ibadah. Ketahuilah bahwasanya penyembelihan untuk zat yang diibadahi dan dengan menyebut namanya itu kedudukannya seperti sujud. Dari sisi apa? Bahwasanya sama-sama merupakan ibadah yang agung, penghambaan. Makanya para jin ya kawan, para jin, para syaitan sangat suka untuk apa? Diberi persembahan berupa apa? Berupa penyembelihan. Nah, kesesatan-kesesatan, nah, para dukun dan seterusnya, jin-jin paling suka untuk apa? Diberi persembahan berupa penyembelihan, walaupun hanya seekor ayam. Kenapa? Karena padanya penghambaan, kawan, pengagungan dari yang menyembelih itu untuk yang diibadahi. Nah, makanya dikatakan di sini bahwasanya adz-dzabhu lil ma'budi wa bismihi nazilun manzilatas sujud. Penyembelihan untuk zat yang diibadahi dan dengan menyebut namanya itu kedudukannya seperti kedudukan sujud. Wa kullu wahidin minhuma min anwa'it ta'zimi wal ibadatil makhsusati billah. Dan masing-masing dari keduanya yaitu penyembelihan dan sujud terkandung di dalamnya jenis-jenis pengagungan dan peribadatan yang khusus untuk Allah, alladzi huwal mustahiqqu lil ibadah, yang dialah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Baik. Jadi intinya padanya apa? Ada ta'zim, sama-sama padanya ta'zim. Orang yang sujud terkandung padanya ta'zim, orang yang mengorbankan hewan, menyembelih hewan untuk yang diibadahi ini juga terkandung padanya ta'zim. Maka harus penyembelihan itu diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan fasalli li rabbika wanhar. Naam. Dan Imam Asy-Syanqiti rahimahullahu taala menyebutkan ijma' anna dzabha ala wajhil qurbati ibadah. Imam Asy-Syanqiti menyebutkan adanya ijma' bahwasanya penyembelihan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan jenis ibadah. Baik. Dan dhabitnya bagaimana, kawan? Dhabitud dzabh al-ibadi. Dhabit penyembelihan yang itu masuk kategori ibadah. Nah, wa dhabituhu huwa ma kana adz-dzabhu fihi aslan la tab'an. Dhabit penyembelihan yang ibadah yaitu apabila penyembelihan padanya itu merupakan apa? Merupakan pokoknya, bukan sekadar mengikuti. Jadi penyembelihan yang sifatnya ibadah intinya itu pada penyembelihannya. Apabila penyembelihan itu yang menjadi dasar, yang menjadi pokok, bukan sekadar ngikut, maka ini penyembelihan sifatnya ibadah. Maksudnya bagaimana, kawan? Maksudnya memang yang diinginkan adalah penyembelihannya, bukan dagingnya. Baik. Seperti misalnya akikah. Akikah intinya itu pada penyembelihannya. Seandainya bukan karena akikah, maka tidak akan nyembelih kambing. Paham? Kemudian udhiyah, intinya pada penyembelihannya. Kalau bukan karena udhiyah, dia tidak akan menyembelih. Demikian pula pada hadi.
Berbeda dengan apa? Dengan penjual daging kambing. Penjual daging kambing ini intinya pada untuk bisa mendapatkan daging atau pada penyembelihannya? Indah ya Fatih. Untuk dapat dagingnya, sedangkan menyembelihnya adalah apa? Sekedar sarana. Agar dagingnya halal, maka dia harus menyembelih dengan membaca bismillah. Paham? Nah ini. Jadi dhabit penyembelihan yang ibadah itu selama penyembelihan itu jadi pokok, jadi inti. Bukan sekedar apa? Sebagai sesuatu yang mengikuti. Maka kita terapkan pada peribadatan pelaku syirik. Nah, contohnya kawan, disuruh menyembelih ayam putih. Intinya pada penyembelihan dia datang ke kuburan, disembelihkan ayam putih itu. Setelah itu dibuang dagingnya, tidak peduli dagingnya mau dimakan atau tidak terlalu peduli. Nah, diambil orang atau bagaimana, yang penting di sini adalah intinya pada penyembelihan. Maka tadi itu ibadah tapi diserahkan kepada siapa? Kepada siapa Jabir? Pada selain Allah, jadinya syirik. Nah ini. Makanya penyembelihan yang terpenuhi dhabit penyembelihan ibadah ini harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Islam, nah, penyembelihan yang merupakan bentuk ibadah kepada Allah, nah, ada 3 jenis pokok, yaitu hadi, udhiyah, dan aqiqah. Kemudian ditambahkan yang keempat, yaitu fidyah. Baik. Kemudian jenis penyembelihan yang kedua, az-zabhu syirki al-kufri. Penyembelihan yang syirik dan merupakan bentuk kekufuran. Apa pengertiannya? Wa huwa az-zabhu taqarruban li ghairillah. Yaitu suatu penyembelihan sebagai bentuk untuk mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan menyebut nama Allah ataupun tidak menyebut nama Allah, kawan. Selama itu taqarrubnya kepada selain Allah, maka masuk kategori dzabhus syirki. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ma uhilla li ghairillahi bih. Yang diharamkan diantaranya itu segala sesuatu yang disembelih untuk selain Allah. Maka maksud wa ma uhilla li ghairillahi bih, kata Mujahid, ma dzubiha li ghairillah. Segala sesuatu yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berhala, kuburan, jin atau yang lainnya. Nah, itulah yang dicontohkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, kaman yadbahu lil jin, seperti orang yang menyembelih untuk jin. Nah, dan ini banyak biasa dilakukan oleh para dukun, atau orang-orang yang menginginkan pesugihan, datang ke tempat-tempat syaitan, kemudian melakukan persembahan wal'iyadzubillah, menyembelih untuk jin. Aulil qabr, atau menyembelih untuk kubur. Maksudnya apa? Littaqarrub ila sahibil qabr, untuk mendekatkan diri kepada penghuni kubur tersebut. Dan ini juga syirik akbar. Kenapa? Karena bentuk mendekatkan diri kepada penghuni kubur tadi. Dan bedakan ikhwan, ya, menyembelih untuk mendekatkan diri kepada penghuni kubur dengan apa? Menyembelih untuk alasannya apa? Mengirim ahli kubur.
untuk dikirim pahalanya untuk ahli kubur seperti yang dilakukan oleh banyak manusia di masyarakat kita. Misalnya setiap kalau sudah umur 1 tahun dari kematiannya kemudian menyembelih kambing. Nah, baik, maka ini taqarrub kepada Allah, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi dengan jenis penyembelihan yang tidak syar'i, maka hukumnya apa? Bid'ah. Paham? Hukumnya bid'ah. Jadi bukan syirik ya seperti ini, harus kita bisa membedakan. Nah, jadi yang dimaksud aulil qabr, ya, menyembelih untuk kubur maksudnya untuk mendekatkan diri kepada penghuni kubur. Adapun menyembelih dengan tujuan untuk apa? Untuk memperingati 1 tahun kematian. Ini mereka niatkannya bukan untuk taqarrub kepada penghuni kubur, tapi apa? Taqarrub kepada Allah niatannya. Nah, tayyib, sebagai bentuk sedekah atas nama si mayit, tapi dengan cara yang bid'ah. Tayyib, dengan cara yang bid'ah. Dan dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dengan tegas dalam masalah ini, ikhwan, kata beliau, wa amma dhabhu li ghairillah fal muradu bihi an yadhbaha bismi ghairillah ta'ala kaman dhabaha lis sanami aw is salibi aw li Musa aw li Isa sallallahu alaihi wasallam. Menyembelih untuk selain Allah maksudnya, kata Imam Syafi'i, yaitu menyembelih dengan nama selain Allah, seperti seorang yang menyembelih untuk berhala. Nah, Bismil Uzza, ini jelas taqarrubnya kepada Uzza. Nah, atau salib, atau dengan menyebut Nabi, bahkan Musa atau Isa atau malaikat. Tapi niatannya apa? Tadi menyembelihnya untuk taqarrub kepada Musa atau Isa. Aulil Ka'bah, atau untuk Ka'bah, wa nahwi dzalika, dan yang semisal itu, fa kullu hadza haramun wa la tahillu dzabihat, dan tidak halal sembelihannya. Sawa'un kana dzabihu musliman aw nasraniyan aw yahudiyan, sama saja apakah yang menyembelih itu muslim, nasrani atau yahudi. Nassa alaihi Syafi'i wattafaqa alaihi ashabuna, kata Imam Nawawi. Baik, nas dari Imam Syafi'i, dan para pengikut Imam Syafi'i telah bersepakat tentang hal ini. Dan muslim kalau terjatuh dalam yang demikian, awalnya muslim, maka dengan perbuatan itu menjadi apa? Menjadi batal keislamannya. Baik. Kemudian jenis yang kedua, jenis yang ketiga dari jenis-jenis penyembelihan, yaitu adzabhul mubah, penyembelihan yang sifatnya mubah. Dhabitnya, ikhwan, wa huwa alladhi lam yuqsad bi dzabhihi at-taqarrub wa innama qusida bihi at-tawassulu ila aklil lahm. Dzabhul mubah yaitu penyembelihan yang tidak dimaksudkan dengan penyembelihan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hanyalah dimaksudkan dengannya sebagai sarana untuk bisa makan daging. Karena untuk bisa makan daging kambing disembelih dulu atau langsung dicokot ketika masih hidup? Ya. Sembelih dulu, ya kan? Nah, baik. Nah, dhabit yang mubah ini berarti maka nadzabhu fihi taba'an la aslan, kebalikan dari apa? Dzabhu al-ibadi tadi, ikhwan, dzabhul ibadah. Baik.
Dabitnya maka nadzabhu fihi taba'an la aslan. Selama penyembelihan itu hanya sekadar sebagai apa, sarana, ngikut, bukan sebagai inti yang menjadi pokok. Seperti penjual daging kambing, dia menyembelih kambing karena untuk mendapatkan dagingnya. Baik. Atau seorang mau menyembelih untuk menjamu tamu-tamu pada acara walimah, maka sembelihan ini sebagai sarana untuk bisa mendapatkan daging. Baik. Maka hukumnya mubah dan dipersyaratkan untuk penyembelihan yang mubah harus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di saat menyembelihnya agar sembelihan tersebut halal. Kapan saja tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala pada penyembelihan tersebut, baik karena lupa atau sengaja, maka tetap tidak halal dagingnya untuk dimakan. Tapi tidak masuk kategori syirik. Haram tapi tidak masuk kategori syirik. Kenapa? Karena asalnya mubah, kemudian tidak ada taqarrub, ya, tidak ada niatan taqarrub. Cuman dipersyaratkan di dalam Islam agar sembelihan ini halal harus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala padanya. Nah, bagi muslim muwahhid, sesuatu yang asalnya mubah ini, ketika dia menyembelihnya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mengingat bahwasanya itu perintah sifatnya wajib, maka menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan pahala karenanya. Karena apa? Memenuhi perintah Allah. Tapi untuk sembelihannya itu sendiri sembelihan yang asalnya mubah. Baik. Ini tambahan untuk jenis-jenis sembelihan, ya kawan. Diingat kembali. Nasallallahu at-taufiq was-sadad walhamdulillahirabbil alamin.